Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas tentang 6 resiko berat jika kalian telat membayar tagihan Aku Laku atau kalian gagal bayar Aku Laku ya teman-teman. Nah, yang pertama, resiko terberat yang pertama adalah kalian akan terus mendapatkan teror lewat media komunikasi. Ini berbagai macam ya, mulai dari kalian telat melalui WA, telepon, SMS, dan lain sebagainya. Nah, WA ini akan sangat mengganggu biasanya teman-teman. Kalian akan di WA oleh banyak DC sekaligus nih. Kadang pagi, siang, malam itu kalian selalu di WA untuk ditagih uang kalian. Apalagi kalian sudah telat, sudah seminggu lebih ya. Ini WA ini makin terus dan makin gencar lagi teman-teman. Dan ini tentunya sangat mengganggu ya. Dan mungkin kalau kalian diketahui mendaftarkan media sosial kalian bisa di komen atau bisa juga di chat di Facebook kalian atau di Instagram kalian ya untuk menagih hutangnya jika di WA kalian ini tidak merespon sama sekali. Dan ini adalah strategi DC juga ya, dimana kalau kalian di media sosial terus dia tiba-tiba komen menagih hutang kalian, kan kalian pasti malu dan terganggu dan akhirnya kalian pusing. Kalian harus mencari uang tambahan atau dana talangan untuk membayar pinjaman. Ini adalah salah satu resikonya yang mengganggu banget ya, yang ibaratnya ini mengincar rasa malu kalian dan rasa kenyamanan kalian teman-teman. Kemudian resiko yang kedua adalah debt collector bisa datang ke rumah kalian. Nah, ini banyak sekali yang pada takut ya. Saya berulang kali juga menyarankan ke kalian nggak perlu takut teman-teman. Karena ya, kalau kalian takut, kalian stres, kalian nggak akan bisa fokus untuk kerja dan mencari uang untuk membayar hutang kalian. Jadi biarkan saja kalau DC mau datang ke rumah, dan kebanyakan kalau masih seminggu, 2 minggu dia mau datang itu hanya gertakan belaka teman-teman. DC itu baru datang itu sekitar 2-3 bulan kalau di Aku Laku. Dan itu pun kasusnya kalau utang kalian di atas 500.000 lebih ya. Atau kalau mungkin ya kalau misalnya masih 400-500, bisa jadi 3 bulan, 4 bulan baru datang. Tapi tentu dalam waktu 3 bulan itu kalian akan dicecar teror melalui WA, SMS, telepon, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kemudian untuk masalah DC ini kapan dia datangnya itu sudah saya jawab ya, 2-3 bulan. Biasanya teman-teman banyak banget nih yang nanya baru telat 3 hari, 4 hari sudah ketakutan apakah DC datang ke rumah apa enggak. Jawabannya enggak ya, tenang aja teman-teman, itu enggak bakal terjadi kok. Banyak pengalaman dari sini, jarang banget yang bilang kalau masih telat seminggu itu udah didatangin, itu jarang banget teman-teman. Kecuali kan rumah kalian ada di sebelah kantor Aku Laku ya, mungkin tiap hari bisa datang kali ya. Oke, sekarang selanjutnya kalian akan masuk daftar hitam. Daftar hitam ini maksudnya blacklist ya. Jadi BI checking kalian ini jadi buruk, status kredit kalian ini jadi buruk, kemudian slik OJK lah ya bahasanya sekarang itu jadi buruk. Dimana ini adalah resiko terberat dari gagal bayar pinjaman online. Baik itu Aku Laku maupun pinjaman online lainnya, ini adalah resiko terberat teman-teman. Jadi nggak ada tuh namanya hukum yang lain-lain, nggak ada yang namanya kekerasan dan lain sebagainya, itu nggak ada teman-teman. Jadi yang terberat ini hanyalah blacklist. Dimana kalau blacklist kalian ini di blacklist, otomatis kalian mau pinjam uang dimanapun itu bakal susah. Yang pertama, kalian mau kredit motor itu bakal susah, kalian mau kredit rumah itu juga bakal susah. Jadi misalnya kalian ada tanggungan utang 100.000 pun atau mungkin 1.000 rupiah pun, kalian bakal kena blacklist dan kalian harus menyelesaikannya, baru kalian bisa mengajukan rumah atau mengajukan cicilan kendaraan bermotor yang lainnya teman-teman. Jadi blacklist ini adalah risiko terberat, dimana ini akan menyusahkan kalian di masa depan, kecuali kalian memang nggak bakal minjem, nggak bakal nyicil apapun nantinya, ya mungkin kalian nggak ada masalah dengan resiko blacklist ini teman-teman. Nah, kemudian yang keempat yaitu kalian akan mendapatkan denda atau biaya tambahan jika melakukan keterlambatan teman-teman. Nah, dendanya ini bervariasi ya, mulai dari 2-10% total dari total pinjaman atau angsuran kalian teman-teman. Jadi denda ini akan terus berjalan ya, kalau tiap harinya kita harus hitung secara detail. Jadi kalian nggak perlu pusing denda per hari berapa, yang perlu kalian pusingkan adalah kalau kalian kapan bisa bayarnya. Kalau kalian contoh katakanlah kalian bisa bayarnya 1 bulan atau 2 bulan ke depan, otomatis ya udahlah kalian langsung pasrah aja, kalian mikir hutang kalian kalikan 2, itu udah denda kalian ya. Itu adalah resiko terburuk dendanya. Jadi misal nih kalian hutang 500.000, ya berarti total bakal denda nanti yang harus kalian bayar anggapannya ya 1 juta gitu aja lah teman-teman. Jadi nggak usah pusing mikir denda dan lain-lainnya, ntar kalau misalnya angkanya beda dan itu kalian sudah makin pusing, makin panik lagi. Kalau kalian memang ada rencana untuk bayar secepatnya, nggak apa-apa kalian hitung-hitung. Tapi kalau kalian nggak ada rencana bayar dalam waktu dekat, lebih baik nggak usah dipikirin bunganya berapa, langsung aja kalian tembak, oh nanti
saya harus bayar 2 kali lipatnya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima adalah kredit skor aku laku kalian ini menurun. Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk menaikkan kredit skor aku laku itu sangat susah teman-teman. Jadi telat sedikit aja itu kreditnya turunnya sangat jauh. Nah, kita aktif aku laku, kita bayar tepat waktu, itu naik kredit poinnya itu sedikit-sedikit. Jadi ibarat kata buat menaikkan itu lebih susah dibandingkan kalian menurunkan kredit skornya ya. Jadi sebaiknya jangan sampai ini kalau kalian lupa ya, kalau kalian lupa jangan sampai lupa lah ke depannya. Tapi kalau kalian memang nggak ada duit, ya nggak apa-apa, kalian pasrahkan aja. Jangan sampai kalian meminta dana talangan, apalagi kepikiran untuk melakukan pinjaman online di pinjol ilegal, yang dimana nanti kalian mikir bisa digalbay, lalu kalian bisa bayar di aku laku, dan kalian bermasalahnya hanya di urusan pinjol ilegal aja. Nah, nggak segampang itu ya teman-teman. Banyak kasus teman-teman di sini itu bermasalah dengan pinjol ilegal. Mereka ini menurut ceritanya tertarik dengan ajakan para youtuber, reviewer para youtuber yang bilang pinjol ilegal itu gampang cair, nggak usah dibayar, aman untuk nggak dibayar. Tapi matanya teman-teman ini yang bercerita ke saya, ini sekarang sedang panik dan kesusahan karena diteror DJ pinjol ilegal. Nah, cara main DC pinjol ilegal ini nggak bisa kita bandingkan dengan DC pinjol yang legal ya. Mereka ini lebih licik dan lebih tahu bagaimana cara menakuti kita. Bayangkan aja teman-teman, misal ada keluarga kalian nih yang keluar, lalu keluarga kalian yang tiba-tiba dihadang DC pinjol ilegal itu, lalu diteror lah, ibaratnya kayak ditakut-takutin aja sih. Sepertinya kayaknya mereka kalau langsung terang-terangan berbuat kasar ke kalian, nggak bakal mungkin. Tapi kalau untuk teror dan menakut-nakuti, itu masih mungkin, karena mereka banyak cara ya. Nah, mereka juga pendanaan di belakangnya, backupnya itu juga sangat besar keuangannya. Jadi nggak ada hal yang nggak mungkin kalau berurusan dengan pinjol ilegal. Makanya lebih baik kalian lupakan itu teman-teman. Oke, kita balik ke materi sebelumnya. Resiko keenam adalah diproses ke jalur hukum teman-teman. Nah, diproses ke jalur hukum ini memang jarang ya, tapi tetap ada sebenarnya. Sebenarnya kalian kalau di jalur hukum itu nggak perlu takut ya, karena urusan hutang piutang itu adalah urusan perdata bukan pidana. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa utang piutang adalah ranah perdata. Karena peminjam yang tidak bisa membayar hutangnya itu masuk ke perdata dan tidak bisa dipidanakan, teman-teman. Nah, kecuali kalian memalsukan data kalian. Nah, ini masuknya ke penipuan dan pemalsuan data, itu bisa kena pidana, teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, dari keenam resiko itu kalian pertimbangkan. Nah, untuk kalian yang gagal bayar dan memang sekarang masih belum tahu bagaimana cara membayarnya, nah kalian stop aja, kalian berhenti, nggak usah melakukan tindakan apapun. Kalian fokus aja bekerja untuk mencari penghasilan tambahan, mencari uang, di mana nanti kalian bisa membayar hutang kalian ini, teman-teman. Jadi intinya kalian hindari aja lah ya memberi dana talangan, itu jangan, teman-teman. Karena contohnya ini sudah banyak gitu loh, teman-teman. Mungkin kalian mikir nggak apa-apa lah, saya pinjam dulu di tempat lain, nanti saya akan berusaha ganti. Nah, kasus yang ada di lapangan selama ini, kejadian-kejadian yang sudah ada contohnya selama ini, nggak semudah itu, teman-teman. Ujung-ujungnya masalah dan masalah akan terus bertambah. Jadi kita sebaiknya ya bercontoh dan berkaca lah kepada teman-teman yang sudah kena musibah, mengalami terjerat pinjol ya. Nah, dari situ kita belajar dari pengalaman. Ya udah, kalau memang kita ada masalah di satu pinjol, lebih baik kita fokus di pinjol ini aja. Jangan sampai kita bermasalah di banyak-banyak pinjol yang ujung-ujungnya, teman-teman, ujung-ujungnya nanti itu akan memberatkan masalah kita lagi. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga kalian saat ini sedang ada masalah, kalian nggak bisa bayar aku laku, dan kalian sedang bermasalah dengan pinjol apapun, kalian semoga segera diberikan banyak rezeki dan bisa membayar hutang-hutang kalian dan masalah hidup kalian kelar. Fokus saja teman-teman pada pekerjaan dan usaha kalian, jangan mikirkan utang dulu. Insya Allah nanti uangnya akan datang sendiri dan kalian bisa membayar dan menyelesaikan permasalahan kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.